Malam itu, hujan turun deras membasahi halaman belakang rumah Bu Rika. Petir menyambar sesekali, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding ruang tamu. Sudah 2 tahun sejak kepergian anak sematawayangnya, Dion, akibat kecelakaan tragis di jalan raya depan sekolah. Sejak saat itu, rumah terasa hampa, hanya diisi gema langkah Bu Rika yang kian hari kian lambat. Pukul 8 malam, Bu Rika sedang merapikan ruang belakang yang dulunya menjadi ruang bermain Dion. Tak banyak yang berubah, mainan masih tertata di rak, dinding penuh gambar dan lukisan hasil coretan anaknya. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kecil yang dulu sering digunakan Dion untuk menulis dan menggambar. Saat membuka laci meja itu, Bu Rika terpaku. Di dalam laci, terdapat sebuah amplop putih yang tampak baru, seolah baru saja diletakkan. Ia mengernyit. Ia tahu persis bahwa meja itu belum pernah dibuka lagi sejak Dion meninggal. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu dan menemukan secari kertas bertulisan tangan. Isinya membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. "Tunggu aku, Bu. Aku masih di sini. Jangan kunci ruang belakang." Tulisan itu adalah tulisan Dion. Ia mengenal gaya tulis tangan anaknya, bentuk huruf-hurufnya yang khas, terutama huruf B yang selalu lebih besar dari huruf lainnya. Tenggorokannya tercekat, matanya berkaca-kaca, dan dadanya berdegup tak karuan. Bagaimana mungkin? Surat itu tampak segar, tinta masih sangat jelas, tak seperti sesuatu yang disimpan lama. Bu Rika berusaha berpikir logis. Mungkin ia lupa bahwa Dion pernah menulis surat itu sebelum meninggal. Mungkin Dion menaruhnya dan ia baru menemukannya sekarang. Tapi kalimatnya? Isinya terlalu aneh untuk ditulis oleh anak kecil, apalagi tentang menunggu dan larangan mengunci ruangan ini. Ia mencoba menenangkan diri dan membawa surat itu ke ruang tengah. Ia menatapnya lama, membaca ulang berkali-kali, namun hasilnya tetap sama, itu tulisan Dion, dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Malam itu ia tidak bisa tidur, duduk di kursi goyang dengan amplop di tangannya. Tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari arah ruang belakang. Suaranya pelan, seperti ketukan dari tangan kecil di kayu tua. Bu Rika membeku. Tak ada siapa-siapa di rumah selain dirinya. Dan suara itu berhenti setelah ketukan ketiga. Keesokan harinya, ia kembali ke ruang belakang, dan untuk pertama kalinya sejak Dion dimakamkan, ia merasa seperti benar-benar tidak sendiri. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bu Rika berulang kali melirik ke arah ruang belakang meski pintunya tetap terbuka sesuai pesan dalam surat. Suasana rumah jadi lebih sunyi dari biasanya, bukan karena tak ada suara, tapi karena tiap bunyi kecil seperti memiliki makna. Dentingan jam dinding, desah angin yang lewat dari jendela, semuanya terdengar seperti bisikan yang mencoba menyampaikan sesuatu. Menjelang malam, rasa penasaran mulai mengalahkan ketakutan. Bu Rika mengambil surat itu lagi dan mengamati setiap garis tinta, mencoba mencari kejanggalan atau tanda bahwa surat itu adalah lelucon yang dibuat seseorang. Tapi tidak ada. Bahkan ada bercak kecil di sudut kertas, bercak yang tampak seperti noda coklat dari susu favorit Dion, susu coklat hangat yang selalu ia minum saat menulis atau menggambar. Saat malam datang, Bu Rika memutuskan untuk berjaga. Ia duduk di sofa dekat ruang belakang dengan segelas kopi dan lampu redup menyala. Matanya sesekali mengarah ke jam dinding yang berdetak lambat. Waktu terasa membeku saat jarum jam mendekati pukul 2 dini hari. Dan tepat seperti malam sebelumnya, ketukan itu terdengar. 3 kali. Pelan, berirama, dan seolah berasal dari tangan kecil. Kali ini Bu Rika berdiri dan perlahan berjalan ke arah suara. Langkahnya hati-hati, tangannya menggenggam erat surat Dion. Ketukan itu berhenti saat ia sampai di depan pintu ruang belakang. Ia menghela napas, lalu masuk. Tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan dan bau khas ruangan yang lama tak dihuni. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu di atas meja kecil Dion. Amplop kedua, sama persis dengan yang kemarin. Ia mendekat dengan jantung yang berdetak cepat dan membuka surat itu dengan tangan gemetar. "Bu, jangan takut. Aku cuma ingin main sebentar. Tapi jangan pernah buang boneka biru itu." Bu Rika langsung memalingkan pandangan ke rak mainan di sudut ruangan. Boneka biru yang disebut Dion masih ada di sana. Boneka kelinci yang sudah usang, hadiah ulang tahun dari ayahnya yang kini juga telah tiada. Ia mengingat bahwa beberapa minggu lalu ia sempat ingin membuang boneka itu karena kondisinya sudah rusak. Tapi ia lupa melakukannya. Kini, ada rasa bersalah yang aneh menjalar di tubuhnya.
Bukan karena hampir membuang boneka itu, tapi karena seolah Dion benar-benar tahu apa yang ia pikirkan. Surat itu tak mungkin ditulis 2 tahun lalu. Ini terlalu tepat waktunya, terlalu sesuai dengan kejadian saat ini. Burika duduk di lantai, memeluk boneka biru itu erat-erat. Malam itu ia menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa Dion belum benar-benar pergi. Sejak malam itu, Burika tak pernah lagi meninggalkan ruang belakang begitu saja. Ia membersihkannya setiap pagi, mengelap meja kecil Dion, merapikan mainan, dan memastikan boneka biru itu selalu berada di tempatnya. Meski rasa takut masih mengintai, rasa rindu akan kehadiran Dion jauh lebih besar. Rasanya seperti anaknya benar-benar masih tinggal di sana, menunggunya, menulis surat, dan mungkin bermain. Pagi itu, saat Burika membuka jendela kecil di ruang belakang, hembusan angin membawa aroma yang sangat familiar, aroma susu coklat hangat. Ia membeku. Aroma itu begitu khas, dan hanya satu orang yang bisa membuat susu dengan aroma seperti itu, Dion. Dulu, Dion punya kebiasaan mencampur susu bubuk dengan sedikit kayu manis, membuat aromanya sedikit berbeda dari susu biasa. Namun dapur dalam keadaan bersih, dan tidak ada bekas memasak apapun. Lemari dapur pun tertutup rapi. Burika mencoba menepis perasaannya. Mungkin itu hanya aroma dari luar, atau kenangan yang mulai menyesatkan inderanya. Tapi tak lama setelah itu, ia mendapati secangkir mug di atas meja Dion, mug putih bergambar tokoh kartun kesukaan anaknya. Di dalamnya ada sisa cairan kecoklatan, masih hangat saat disentuh. Tangannya gemetar saat menyentuh mug itu. Ia mencium isinya, dan benar, susu coklat dengan kayu manis. Tak ada penjelasan masuk akal. Tidak mungkin ada orang lain yang masuk ke dapur tanpa ia sadari. Rumahnya kecil, semua pintu dan jendela terkunci. Lalu siapa yang membuatkan minuman itu? Atau lebih tepatnya, untuk siapa? Malamnya, Burika mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak Dion pergi. Ia berbicara langsung ke ruang belakang. Suaranya pelan, hampir berbisik. Kalau kamu benar di sini, Nak. Mama di sini. Mama dengar kamu. Kamu bisa bicara ke Mama? Tidak ada jawaban. Hanya bunyi jam dinding dan desir angin. Namun ketika ia kembali ke ruang tengah, suara benda jatuh terdengar dari ruang belakang. Ia berlari kembali dan mendapati boneka biru itu tergeletak di lantai, menghadap ke arah pintu. Dan di samping boneka itu, ada amplop ketiga. Kali ini, surat itu lebih panjang. Ma, aku kangen. Aku tahu Mama juga. Aku nggak bisa keluar, tapi aku bisa nulis. Aku suka Mama bersihin ruanganku. Aku suka waktu Mama duduk dan bacain buku, walau aku udah nggak ada. Ma, jangan buang mainanku ya. Aku janji nggak ganggu, cuma pengen di sini. Mama masih sayang aku kan? Burika terseduh membaca surat itu. Kalimat demi kalimat seperti menyayat hatinya, tapi juga memberi secercah kehangatan. Ia menjawab, untuk pertama kalinya. Ia menulis balasan di selembar kertas dan meletakkannya di meja. Mama selalu sayang kamu, Dion. Kalau kamu memang di sini, tolong jangan takut. Tapi, kenapa kamu belum pergi? Ia berharap tak ada balasan. Atau berharap ada. Ia tak tahu mana yang lebih menakutkan, kenyataan bahwa anaknya masih tinggal di rumah ini, atau kemungkinan bahwa semua ini hanyalah hasil pikirannya yang mulai goyah karena kehilangan terlalu dalam. Keesokan harinya, surat balasannya hilang dari meja. Dan di tempat yang sama, muncul surat keempat. Jawabannya hanya satu kalimat. Karena Mama belum izinkan aku pergi. Surat keempat itu menghantam batin Burika lebih keras dari yang bisa ia bayangkan. Karena Mama belum izinkan aku pergi. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya sepanjang hari. Ia duduk di ruang belakang berjam-jam, menggenggam surat itu erat-erat seolah mencoba memahami makna tersembunyi di baliknya. Ia menyadari sesuatu. Rasa kehilangannya yang begitu dalam mungkin telah mengikat arwah Dion, membuat anaknya tak bisa beristirahat dengan tenang. Selama 2 tahun terakhir, ia memang tak pernah benar-benar merelakan Dion pergi. Ia tak pernah membongkar kamar anaknya, tak pernah menyumbangkan mainan, dan setiap malam masih berbicara dalam hati seolah Dion bisa mendengar. Apakah itu yang membuat Dion tinggal? Apakah cinta dan duka yang tak tuntas bisa mengikat jiwa? Malam itu, Burika memutuskan untuk mencoba berkomunikasi secara langsung. Ia duduk di ruang belakang dengan selembar kertas kosong dan pena. Dion, katanya pelan,
Kalau kamu bisa dengar Mama, tolong tulis sesuatu malam ini. Tulis apa yang kamu rasakan. Ia tinggalkan kertas itu di atas meja kecil dan mematikan lampu ruangan sebelum tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, seperti malam-malam sebelumnya, ketukan terdengar. Kali ini tak hanya 3 kali. 5 ketukan, dengan jeda panjang di antaranya. Burika bangun dan menahan napas. Kali ini ia tidak langsung pergi ke ruang belakang. Ia hanya menunggu di balik pintu kamar, jantungnya berdetak cepat. Setelah ketukan berhenti, ia memberanikan diri berjalan perlahan ke ruang belakang. Saat membuka pintu, ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Udara di dalamnya seperti menyusut, menyempit, dan membuat napasnya tertahan. Ia melihat ke meja kecil, dan di sana ada tulisan di kertas yang ia tinggalkan. Tulisan tangan Dion, goyah namun penuh emosi. Aku bingung, Ma. Aku pengen peluk Mama. Tapi Mama selalu sedih. Aku takut Mama sendiri. Aku tunggu Mama tiap malam. Di pintu. Tapi Mama nggak lihat. Air mata mengalir begitu saja. Burika menutup mulutnya, berusaha menahan isak. Ia tahu ini bukan hayalan. Tak ada logika yang bisa menjelaskan hal ini selain satu, arwah anaknya memang masih terjebak di antara dunia. Saat ia hendak meninggalkan ruangan, ia mendengar suara langkah kaki kecil mengikuti di belakangnya. Bukan gema langkahnya sendiri. Bukan bunyi tikus. Langkah itu berhenti tepat di ambang pintu, lalu terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan di telinganya. Ma, aku di sini. Tubuh Burika gemetar hebat. Ia berbalik, namun tak ada siapapun. Hanya ruangan kosong dan boneka biru yang kini berpindah tempat ke dekat pintu. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan suara bergetar, Dion, Mama di sini. Tapi kamu harus istirahat. Namun di dalam hatinya, ia belum benar-benar yakin. Karena sebagian dari dirinya, masih ingin Dion tetap tinggal. Sejak malam itu, Burika mulai merasa bahwa rumahnya bukan lagi tempat biasa. Setiap sudut terasa menyimpan jejak, bukan sekadar kenangan, melainkan kehadiran. Benda-benda di ruang belakang kerap bergeser sendiri. Boneka biru berpindah tempat. Buku gambar Dion terbuka di halaman yang berbeda tiap malam. Dan selalu, tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan kembali terdengar. Selalu dengan pola berbeda, seolah Dion mencoba bicara lewat irama. Namun malam ini berbeda. Tak ada ketukan. Tak ada suara langkah kecil. Hanya keheningan yang terasa menggantung terlalu lama. Burika yang sudah terbiasa dengan kehadiran itu, justru merasa lebih cemas saat semuanya sunyi. Ia duduk di kursi ruang belakang, menggenggam muk kosong, matanya menatap keluar jendela yang diselimuti kabut tipis. Lalu, sesuatu membuatnya menoleh. Dinding di samping meja Dion, tempat Dion biasa menulis, tampak seperti berembun, meski tidak ada air. Ia mendekat, dan perlahan, muncul guratan samar di permukaan dinding. Burika menyipitkan mata. Tulisan. Seperti jari-jari kecil yang menggambar dengan uap, aku mau pulang, Ma. Tapi, tempatku gelap. Aku takut. Lututnya lemas. Ia menyentuh tulisan itu, namun guratan itu langsung menghilang, seolah malu disentuh. Ia terduduk di lantai, menatap kosong ke dinding. Kepalanya dipenuhi bayangan Dion yang tersesat di tempat gelap, sendirian, takut, dan masih bergantung padanya. Di tengah keheningan itu, terdengar suara dari arah dapur. Suara gelas pecah. Burika berlari ke sana dan mendapati muk putih kesayangan Dion pecah berkeping di lantai. Tapi bukan itu yang paling membuatnya terdiam. Di antara pecahan muk, ada secari kertas, basah dan robek di ujungnya. Ia mengangkatnya perlahan. Tolong bacakan aku cerita yang dulu, Ma. Yang tentang kapal di danau. Aku kangen suara Mama. Tangis Burika pecah. Ia ingat cerita itu. Dongeng sebelum tidur favorit Dion sejak kecil, tentang kapal yang terdampar di danau kabut dan mencari jalan pulang lewat cahaya dari suara ibunya. Dongeng yang selalu membuat Dion tertidur di pelukannya. Dan kini, anak itu memintanya lagi, dari balik batas dunia. Dengan suara serak, ia duduk di ruang belakang, mengambil buku dongeng tua yang sudah berdebu di rak. Ia buka halaman yang dimaksud dan mulai membaca perlahan, suaranya bergetar namun lembut. Dan di tengah bacaan, udara di sekelilingnya berubah, lebih hangat,
lebih tenang. Seolah ada tangan kecil yang menyentuh pundaknya, atau pelukan tak terlihat yang selama ini ia rindukan. Selesai membaca, ia berkata lirih, "Dion, kalau kamu ingin pulang, Mama akan bantu. Tapi kamu harus ajari Mama caranya." Ia menunggu dalam keheningan. Lalu tiba-tiba lampu di ruang belakang berkedip, dan di atas meja kecil, muncul sebuah lembar kertas baru. Tulisan tangan Dion tertulis pelan. "Ada yang jaga pintu, Ma. Dia gak mau aku pergi. Dia marah sama Mama." Bu Rika membeku. Cerita ini belum berakhir. Dan kini, bukan hanya Dion yang masih berada di rumah itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, yang menahannya. Hari-hari setelah membaca surat itu, Bu Rika mulai merasa bahwa dunia yang ia kenal sudah mulai berubah. Pintu-pintu yang selalu terkunci kini terasa berbeda. Meskipun ia memastikan semuanya tertutup rapat, kadang-kadang ia menemukan pintu ruang belakang terbuka sedikit, seperti ada yang mencoba keluar atau masuk. Semakin lama, rasa khawatir mulai menguasai hatinya. Ada sesuatu yang lebih gelap yang bersembunyi di balik kehadiran Dion. Sesuatu yang tampaknya tak ingin membiarkan anaknya pergi. Suatu malam, setelah menulis surat balasan untuk Dion yang mengatakan ia ingin membantu anaknya pergi dengan tenang, Bu Rika merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di tengah malam yang sunyi, lampu ruang belakang berkedip lagi, lebih lama kali ini. Hati Bu Rika berdegup kencang, dan ia tahu bahwa malam ini, ia harus menemukan jawabannya. Ia kembali ke ruang belakang dengan langkah yang lebih mantap, membawa sebuah lilin kecil yang menyala redup. Begitu ia membuka pintu, ia merasakan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Suasana menjadi semakin mencekam. Begitu ia melangkah masuk, ia melihat bayangan samar di sudut ruangan, sebuah siluet kecil yang perlahan bergerak menjauh darinya. "Dion?" Bu Rika memanggil lembut, suaranya bergetar, tapi ada rasa yakin yang mendalam bahwa anaknya ada di sana. Bayangan itu berhenti. Sesaat kemudian, suara anak kecil terdengar, tapi bukan suara Dion yang ia kenal. Suaranya datar, dingin, dan penuh ancaman. "Mama, kamu harus pergi. Semua ini sudah terlambat." Jantung Bu Rika hampir melompat keluar dari dadanya. Ia mendekat, memanggil lagi, "Dion, ini Mama. Jangan takut, Nak." Namun, bayangan itu berputar dengan cepat, menghilang di balik tirai jendela yang terbuka sedikit. Bu Rika berlari mengejarnya, namun begitu sampai, jendela itu tertutup kembali dengan sendirinya. Ia mendapati di atas meja, bukan lagi surat dari Dion, tetapi secari kertas lain dengan tulisan yang lebih kasar dan tidak terbaca dengan jelas. "Jangan ikut aku, Mama. Jangan buka pintu itu." Bu Rika hampir tak bisa bernapas. Pintu. Pintu ruang belakang yang selama ini selalu ia biarkan terbuka, pintu yang seolah menarik Dion untuk tetap tinggal. Sesuatu yang tak terlihat tampaknya menahannya di sana. Ia mulai menyadari bahwa mungkin Dion bukan satu-satunya yang tinggal. Sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan, mungkin sudah bersembunyi di dalam rumah ini sejak lama, menunggu kesempatan untuk keluar. Setiap malam, Bu Rika merasa semakin terikat oleh sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Keinginan untuk membantu Dion pergi dengan damai terhimpit oleh rasa takut yang semakin mendalam. Ada sesuatu di balik pintu itu yang berusaha menahan mereka berdua. Sesuatu yang mungkin sudah lama terjebak di rumah ini. Dan kini, ia tak hanya berhadapan dengan arwah anaknya, tetapi dengan kekuatan gelap yang jauh lebih kuat. Dengan napas yang terengah, Bu Rika berbalik dan menatap ruang belakang yang semakin gelap. Ada satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa membiarkan pintu itu tetap tertutup. Harus ada cara untuk menghentikan apapun yang menahan Dion, dan cara itu mungkin akan membawanya pada kebenaran yang lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Keputusan untuk membuka pintu itu sudah bulat dalam hati Bu Rika, meskipun rasa takut mencekam setiap serat tubuhnya. Pintu ruang belakang, yang selama ini tampak tak lebih dari sebuah penghalang biasa, kini terasa seperti kunci untuk mengungkap rahasia yang telah mengikatnya. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukannya sekarang, ia takkan pernah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya selama ini. Malam itu, udara di dalam rumah terasa lebih padat. Setiap langkah Bu Rika menuju ruang belakang terasa lebih berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya mundur. Namun tekadnya lebih kuat daripada ketakutan. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Dion, dan mengapa anaknya masih terjebak di rumah ini. Ketika sampai di depan pintu, ia menarik napas dalam-dalam dan memutar gagang pintu.
Pintu itu terbuka dengan suara berderak yang memekakan telinga, seolah sudah lama tidak dibuka. Di balik pintu, kegelapan menguasai ruangan. Namun, di tengah kegelapan itu, Burika bisa merasakan kehadiran sesuatu. Sesuatu yang tak terlihat, tapi ada. Sesuatu yang mengintainya dengan penuh keinginan. Ia menyalakan senter kecil yang ia bawa dan mulai mengarahkan cahaya ke seluruh ruangan. Tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan kotak-kotak lama, buku-buku Dion, dan barang-barang lain yang tampaknya tidak pernah dipindahkan sejak Dion meninggal. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian Burika. Di pojok ruangan, di balik tumpukan barang, ia melihat sebuah cermin besar yang tertutup kain tebal. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, Burika mendekat dan menarik kain itu. Cermin besar itu memantulkan cahaya senter, tetapi apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Di dalam cermin, bukan refleksinya yang muncul, melainkan sosok anak kecil yang berdiri dengan punggung menghadapnya. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama persis seperti yang Dion kenakan sebelum kematiannya. Burika hampir jatuh pingsan. Suasana di sekitar ruangan semakin berat, dan udara terasa semakin dingin. Sosok itu berbalik perlahan, dan Burika melihat wajah Dion, namun wajah itu bukanlah wajah anaknya yang dulu. Wajah itu pucat, matanya kosong, dan mulutnya terkatup rapat, seperti menahan sesuatu yang tak bisa dikeluarkan. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, lebih keras dan jelas dari sebelumnya. "Mama, kenapa Mama datang ke sini?" Suara itu bergetar, seperti datang dari dalam lubang gelap yang tak terlihat. Burika terperangah, tak tahu harus berbuat apa. Cermin itu seolah menyimpan lebih dari sekadar bayangan, seolah itu adalah pintu yang menghubungkannya dengan sesuatu yang lain. Sebuah dunia yang tak terjangkau oleh akal sehat. Ia tahu, jika ia tetap berdiri di sana lebih lama, ia akan terjebak dalam dunia itu, dunia yang penuh dengan keabadian dan kegelapan. "Mama, aku ingin keluar, tapi aku takut." Suara Dion terdengar sekali lagi, kali ini lebih pelan, lebih penuh harap. Hati Burika teriris. Ia ingin memeluk anaknya, mengangkatnya keluar dari kegelapan itu. Namun ia tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang bisa ia masuk tanpa konsekuensi. Ia harus memilih, membiarkan Dion tetap terjebak di ruang ini, atau berusaha menutup pintu itu selamanya. Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, sosok di dalam cermin mulai bergerak. Dengan gerakan yang tak wajar, tubuh kecil itu merangkak keluar dari cermin. Setiap gerakan yang dilakukannya tampak seperti tarikan dari dunia lain, sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia nyata. Burika mundur, jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia ingin berteriak, tapi suara itu terperangkap di tenggorokannya. Sosok kecil itu, Dion, mulai berjalan ke arahnya, tetapi matanya kosong, tak ada kehidupan di sana, hanya hampa dan kelam. Dengan langkah tergesa, Burika melangkah mundur, berusaha mencari jalan keluar dari ruangan itu, tapi tiba-tiba pintu ruang belakang tertutup dengan keras. Kunci pintu yang terpasang di gagang berpusing sendiri, seperti ada yang mengunci dari dalam. Kepala Burika terasa berputar. Ia kini terjebak dalam kegelapan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Sosok Dion semakin dekat, dan suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini, suara itu bukan lagi suara anaknya. "Kamu tidak akan pergi, Burika?" Suara itu menyeramkan, menggema di dalam kepala Burika, seolah berasal dari segala penjuru. Burika terjerat dalam cengkeraman kegelapan yang tak bisa ia hindari. Di belakangnya, cermin itu mengeluarkan kilatan cahaya yang semakin terang, seperti memanggilnya kembali ke dalam dunia itu, ke dalam dunia di mana ia dan Dion akan terjebak selamanya. Ruangan itu semakin gelap. Burika merasa seolah dunia semakin sempit di sekelilingnya. Setiap napas terasa lebih berat, lebih sesak. Sosok Dion semakin dekat, matanya yang kosong semakin menembus jiwanya. Dan suara itu, suara yang bukan milik anaknya, berbisik pelan, "Kamu tidak bisa lari dari ini, Burika. Kamu sudah terjebak di sini bersama kami." Ketakutan mencekam seluruh tubuh Burika. Namun ia tahu, ia tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia melangkah mundur, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Keberanian datang perlahan, seiring dengan suara hatinya yang berkata bahwa ini adalah ujian terakhir, ujian untuk memutuskan apakah ia akan membiarkan anaknya tetap terjebak di sini, atau membebaskannya. "Mama, tolong." Suara Dion kembali terdengar, lebih penuh harap dari sebelumnya. Burika berbalik, matanya tertuju pada cermin yang masih memantulkan sosok anaknya. Namun kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di balik bayangan Dion, ia bisa melihat sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, lebih mengerikan.
Itu bukan hanya arwah anaknya yang terperangkap di sana, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Sesuatu yang telah menunggu lama untuk mengambilnya, untuk menariknya ke dalam dunia yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Tangan Burika menggigil, tapi ia berani melangkah maju. Ia tahu bahwa jika ia terus mundur, ia akan terus terjebak dalam kegelapan itu. Ia harus menghadapinya, menghadapi kegelapan yang telah lama menguasai rumah ini, yang telah menahan Dion, dan yang akan terus mencoba menariknya ke dalam kedalamannya. Dengan suara yang lebih mantap, Burika berkata, "Dion, Mama di sini. Jangan takut, nak. Kamu bisa pergi. Kamu harus pergi." Namun kali ini, jawaban yang datang bukan lagi suara anaknya. Itu adalah suara yang asing, yang gelap, penuh ancaman. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami? Kami sudah terlalu lama terjebak di sini. Dion sudah menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba, cermin itu pecah, dan kaca-kaca yang berserakan di lantai bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dalam kilatan cahaya itu, Burika melihat sebuah wajah yang begitu menyeramkan. Wajah yang sudah ia kenali, wajah Dion, tetapi jauh lebih menakutkan. Wajah itu tersenyum jahat, matanya kosong, dan mulutnya terkatup rapat, seolah berusaha menahan sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Namun, dalam sekejap, Burika tahu apa yang harus dilakukan. Ia mengambil napas dalam-dalam, menatap potongan kaca di lantai, dan dengan penuh keberanian, ia berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu merusak anakku." Dengan cepat, Burika menekan sepotong kaca tajam ke dalam telapak tangannya, merasakan darahnya menetes di atasnya. Sementara itu, di dalam kegelapan, suara itu semakin keras, semakin marah, tetapi Burika tetap teguh. "Dion, aku akan membebaskanmu," ia berbisik, dan dengan tekad bulat, ia mencabik potongan kaca itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Tiba-tiba, semuanya terdiam. Suara itu berhenti. Cahaya mulai meredup, dan ruangan itu menjadi sepi. Burika membuka matanya, dan ketika ia menatap ke sekitar, ia melihat sosok kecil berdiri di tengah-tengah ruangan, Dion. Kali ini, wajah anaknya kembali seperti dulu, penuh kasih dan kehangatan. Matanya bersinar, senyum kecil mengembang di wajahnya. "Mama, terima kasih," katanya dengan suara lembut, penuh rasa syukur. Burika berlari menghampirinya, memeluknya erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. "Dion, kamu akhirnya bebas. Kamu sudah bisa pergi sekarang," katanya dengan suara terisak. Dion mengangguk, tetapi matanya yang penuh kasih menunjukkan bahwa ia siap untuk meninggalkan dunia ini. "Mama, aku akan selalu ada di sini," katanya sambil menunjuk ke hatinya. "Terima kasih, Mama." Dalam detik-detik terakhir, sosok Dion perlahan menghilang, seperti diterbangkan angin yang lembut. Burika merasa hangat, dan meskipun air mata mengalir, ia merasa lega. Dion kini benar-benar bebas, dan ia tahu bahwa anaknya sudah tidak lagi terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Pintu ruang belakang yang selama ini menahan mereka berdua akhirnya terbuka dengan sendirinya. Cahaya terang dari luar menyusup masuk ke dalam ruangan, menandakan bahwa semuanya telah berakhir. Rumah itu, yang dulu penuh dengan misteri dan kegelapan, kini terasa lebih tenang. Namun Burika tahu, dia telah melalui perjalanan yang tak akan terlupakan. Dengan langkah perlahan, Burika keluar dari ruang belakang, meninggalkan kegelapan yang telah terpecah, dan berjalan ke depan, menuju kehidupan baru yang penuh dengan harapan. Sekarang, di dalam hatinya, hanya ada satu hal yang ia tahu pasti. Cinta seorang ibu tidak pernah hilang, bahkan setelah kematian.